Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Diva Arianti dengan NIM 21110312447, nomor absen 14 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombal 6 Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal ulangan tengah semester Agama Hindu. Soal yang pertama yaitu, Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Kita sebagai manusia seharusnya bisa menerapkan dan mengembangkan cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan atau ide Sang Widiwasa dan seluruh ciptaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan ide Sang Widiwasa dengan mengikuti kebenaran yaitu yang pertama, menjaga dan merawat alam yang ada di dalamnya, melingkupi manusia, hewan, dan tumbuhan dengan baik dan tidak merusak ekosistem yang ada agar kehidupan ini bisa harmonis. Yang kedua, selalu berbuat yang baik. Dalam agama Hindu, ada slogan mengatakan Rame ing gawe sepi ing pamrih, yang berarti banyaklah berbuat baik kepada seseorang yang kesusahan dan memerlukan bantuan tanpa pernah berpikir dan berharap suatu balasan. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Trihitakarana, yang berupa konsep parahyangan, palemahan, dan pawongan. Selanjutnya, soal yang kedua, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawakan ketenangan pikiran. Jelaskan sesuai dengan konsep Bhakti Marga mengapa hal itu bisa terjadi. Mantra dapat menenangkan pikiran karena dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang, maka pikiran kita akan tertuju pada satu titik kecemerlangan yaitu ide Sang Widiwasa. Dengan pikiran kita yang fokus dan tertuju pada Tuhan, maka kita bisa mengendalikan semua indera-indera kita agar tidak terikat pada hal-hal yang bersifat keduniawian, sehingga pikiran kita bisa tenang dari permasalahan duniawi. Selanjutnya, soal yang ketiga, sesuai dengan konsep Caturmarga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungan dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Contoh pengalaman hidup saya yang pernah saya alami yaitu, saya selalu berusaha membantu adik saya dalam proses pembelajaran memahami materi di sekolahnya, sehingga adik saya bisa mengerti lebih jauh tentang materi yang diajarkan oleh guru. Hasilnya adalah apabila saya mengalami kesusahan, pasti ada seseorang yang membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya pernah membohongi kakak saya dalam uang jajan yang diberikan oleh orang tua saya. Hasilnya adalah saya pernah ditipu oleh online shop pada saat membeli sesuatu barang. Selanjutnya, soal yang keempat, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap-tahap tersebut. Tahapan-tahapan berikut yaitu yang pertama yama adalah pengendalian diri. Contohnya yaitu mencuci muka, tangan, serta kaki atau mandi untuk membersihkan badan dari kotoran. Yang kedua, nyama adalah bentuk pengendalian diri yang lebih rohani. Yang ketiga, asana adalah sikap duduk yang sempurna maupun baik. Contohnya yaitu dengan duduk memakai alas kain, tikar, ataupun selimut. Yang keempat, pranayama. Pranayama adalah mengatur nafas sehingga menjadi sempurna. Yang kelima, pratihara adalah mengontrol dan mengendalikan indera dari ikatan objek. Contohnya yaitu posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Yang keenam, dharana adalah usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Contohnya yaitu memejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik lalu ucapkan mantra. Yang ketujuh, dhyana.
adalah pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan oleh suatu objek. Yang kedelapan, samadhi adalah penyatuan atma. Selanjutnya, soal yang kelima, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dan pranayama terhadap kesehatan dan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut. Gambarkan rangkaian yoga surya namaskara yang Anda ketahui dan apa maknanya. Hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama terhadap kesehatan memiliki hubungan yang erat. Karena di dalam yoga surya namaskar diperlukan pengaturan nafas yang baik, sehingga kita dapat melatih nafas kita agar nafas kita berjalan dengan baik dan dapat menenangkan pikiran maupun merilekskan tubuh kita. Contoh pranayama yang cocok untuk asanas yaitu Adhyam Pranayama, karena sangat bermanfaat mengatasi masalah pernafasan. Rangkaian yoga surya namaskar yaitu yang pertama, sikap pranamasana yang memiliki makna untuk relaksasi tubuh dan memperbaiki bentuk tubuh. Yang kedua, gerakan uttanasana untuk melatih kekuatan lengan dan meningkatkan kelenturan tubuh. Yang ketiga, gerakan padasana yang bermakna untuk memperbaiki pencernaan. Yang keempat, posisi aswasacalasana yang bermakna mengurangi sakit punggung dan melenturkan tulang belakang. Yang kelima, posisi dandasana bermakna memperkuat otot tangan atau lengan. 6. Asanta namaskara memiliki makna dapat meredakan stres dan memperkuat otot lengan bahu serta kaki. Yang ketujuh, bhujangasana yang bermakna meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Dan yang terakhir, Adho Mukha Swasana memiliki makna untuk menenangkan pikiran dan memusatkan pikiran. Selanjutnya, soal yang keenam, ide Sang Widiwasa bersifat Uyapi Wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Saya meyakini bahwa Tuhan atau ide Sang Widiwasa itu bersifat Uyapi Wiyapaka Nirwikara, yang artinya berada di mana-mana dan meresap memenuhi buana atau alam semesta. Hal ini dibuktikan saat saya hendak berpergian keluar rumah. Sebelum berpergian, saya selalu bersembahyang sehingga saya selalu selamat sampai tujuan. Hal ini saya percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dan melindungi saya kemanapun saya pergi. Selanjutnya, soal yang ketujuh. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra disebutkan Srustistu Wedo Wijeno Dharma Sastra Tuai Smrtites Sarwates Wisma Mestebiana Darwunoho Nirbahau. Artinya, sesungguhnya Sruti adalah Weda. Demikianlah pula Smrti adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber agama Hindu atau Dharma. Jelaskan mengapa Sruti dan Smrti merupakan sumber utama hukum Hindu. Sruti dan Smrti merupakan sumber utama hukum Hindu karena baik Sruti dan Smrti memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum Hindu. Seluruh umat Hindu menjadikan Sruti dan Smrti sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan hidup atau catur purusarta yang utama. Selanjutnya, soal yang ke-8, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Contoh pengalaman hidup saya yang pernah saya alami yaitu, saya selalu berusaha membantu adik saya dalam proses pembelajaran memahami materi di sekolahnya, sehingga adik saya bisa mengerti lebih jauh tentang materi yang diajarkan oleh guru. Hasilnya adalah apabila saya mengalami kesusahan, pasti ada seseorang yang membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kedua, saya pernah membohongi kakak saya dalam uang jajan yang diberikan oleh orang tua saya. Hasilnya adalah saya pernah ditipu oleh online shop pada saat membeli sesuatu barang. Selanjutnya, soal yang ke-9, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Yoga asanas penting untuk meditasi karena yoga asanas ini merupakan gerakan duduk dan posisi yang sangat membantu dalam pelaksanaan meditasi, dan dengan asanas akan mampu membuat tubuh merasa nyaman dan mampu
memfokuskan pikiran serta dengan posisi tubuh yang nyaman, maka akan mampu atau bisa duduk dengan waktu yang lama. Yoga asanas juga berhubungan dengan bentuk latihan fisik serta melakukan teknik pernafasan atau pranayama yang baik. Serta yoga asanas mengajarkan untuk mengendalikan pikiran kita sehingga bisa bermeditasi dengan khusyuk dan baik. Selanjutnya soal yang terakhir, era modern saat ini yang lebih mengutamakan teknologi digital dan era informasi global membuat orang-orang lupa dan cenderung menyembunyikan diri ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan hiburan teknologi semata. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya kehidupan sosial dan bahkan berkurangnya rasa peduli terhadap kemanusiaan. Itu disebabkan peranan teknologi yang menguasai hampir seluruh waktu dalam kehidupan manusia masa kini. Seakan keutamaan terlahir sebagai manusia terabaikan. Jelaskan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman yang menjadikan manusia selalu terus berkembang, serta mengapa menjadi manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Karena manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, berkata, dan bertindak. Kemampuan tersebutlah yang menjadikan manusia terus berkembang. Manusia merupakan suatu hal yang paling utama karena di dalam ajaran agama Hindu, manusia memiliki 3 hal makhluk yang utama, yaitu sabda, atau memiliki kemampuan untuk berbicara, bayu memiliki kemampuan untuk bergerak, dan idap memiliki kemampuan untuk berpikir. 3 hal tersebut yang menjadikan manusia hal yang paling utama. Sekian presentasi saya mengenai pembahasan soal ulangan tengah semester agama Hindu, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.